Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami puji syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setiamu yang kami alami, kami rasakan saat ini, sehingga kami ada saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, terambil dari kitab Nahum pasal yang pertama ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah najarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan sebagai topik mengabarkan berita damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa nats ini membicarakan bagaimana ucapan ilahi tentang Niniwe. Untuk kitab Nahum ini menceritakan bagaimana kota Niniwe telah dihancurkan ketika Tuhan memberikan kuasanya, bahwa Niniwe di masa yang penuh dengan kekecewaan di hadapan Tuhan, sehingga dinubuatkan masa depan yang penuh damai dengan menyatakan, lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang-orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera, sebab tidak akan datang lagi orang dursila untuk menyerang engkau, maksudnya Yehuda. Tentu selama ini rupanya bangsa Yehuda mengalami pencobaan, penderitaan, bahkan mereka ditekan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi diberitakan bahwa kabar sukacita itu telah nyata, telah mereka alami. Untuk mengetahui kapan masa damai sejahtera itu terjadi, kita harus mempertimbangkan konteks yang lebih besar dari kitab Nahum ini. Kitab Nahum ditulis untuk memberitakan kehancuran kota Niniwe yang akan datang. Tentu Nabi Nahum telah menuliskan, menyatakan, yaitu di tahun 663 dan 612 sebelum Masehi, memperkenalkan nubuat dan menyoroti keagungan Tuhan dan bagaimana ketegasan Tuhan di dalam kota Niniwe. Tentu kita berfokus pada murka Tuhan terhadap Niniwe dan rencananya untuk menghancurkannya, sehingga menjadi dipulihkan, diperbaiki untuk hari-hari akan datang, sehingga bangsa Yehuda mengalami sukacita damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa Niniwe sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Tentu ada sukacita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang nursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Kekalahan Niniwe tentu akan mengakibatkan Yehuda dapat melanjutkan perayaan tahunan dan memenuhi nasarnya pada Tuhan di Yerusalem
di bait Allah. Selain itu, mereka bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam konteks ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga mengalami hal yang sama. Walaupun kesulitan, tantangan, dan hambatan yang kita alami selama ini banyak menghambat kita, banyak yang membuat kita semakin betul-betul di dalam pemikiran, di dalam problema hidup ini, tetapi ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita hidup berkemenangan, kita hidup di dalam sukacita damai sejahtera. Itu sebabnya di balik pencobaan-pencobaan, di balik penderitaan yang kita alami, Tuhan akan gantikan dengan sukacita sehingga kita memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan. Tentu kita merayakan hari kebesaran, hari kemenangan itu, bahwa tahun ini adalah tahun Yobel, tahun pembebasan, sukacita, damai sejahtera yang kita alami. Tentu kita jangan lupa untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Dan yang kedua, kita tidak lupa akan memberikan persembahan syukur kita, ucapan syukur kita, nasar kita, bagaimana kita berjanji ketika Tuhan memberkati kita, kita akan hidup lebih baik, lebih taat, lebih setia, dan lebih kita boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan ini juga yang harus kita kobarkan di dalam hidup kita, bahwa tidak ada lagi tekanan, penderitaan yang kita alami. Ia telah dilenyapkan oleh kasih dan kuasa Tuhan di dalam belenggu kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita hidup penuh dengan kasih, cinta kasih, damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari kita hidupi hidup ini untuk berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, ketika firman ini kami dengar bahwa kota Niniwe sudah dihancurkan karena mereka congkak dan tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka Tuhan hanya hidup di dalam masa-masa dunia ini. Tetapi Tuhan gantikan itu sukacita bagi Yehuda. Mereka bersorak-sorai damai sejahtera itu dari Tuhan yang mereka alami. Dan itu kerinduan kami saat ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Sehingga kami juga untuk datang menyembah, sujud di hadapan Tuhan, beribadah, berdoa, dan bersorai-sorai, dan menyampaikan dan memberikan persembahan syukur kami, nasar kami kepada Tuhan, di mana Tuhan begitu mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.